Induksi matematik. Kalau kalian pernah ingat, dulu ada mata kuliah tentang logika matematika. Nah, di dalam logika matematika itu pernah dibahas tentang pembuktian sebuah pernyataan. Nah, dia hampir mirip kelanjutan dari logika matematika ke matematika diskrit, ada yang namanya induksi matematik. Jadi, dia membahas tentang sebuah pembuktian. Bedanya adalah kalau di dalam logika matematika yang dibuktikan itu beberapa pernyataan atau proposisi. Kalau di dalam induksi matematik yang kita buktikan adalah kalimat matematika yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, cara kita membuktikan sebuah kalimat matematika yang berhubungan dengan bilangan bulat itu adalah dengan menggunakan metode yang namanya induksi matematik. Ya. Nah, di sini ada definisi secara umum bahwa induksi matematik adalah bisa dikatakan metode pembuktian untuk proposisi atau kalimat matematika yang berkaitan dengan bilangan bulat. Induksi matematika juga merupakan teknik untuk membuktikan sebuah pernyataan matematika apakah nilainya itu benar atau salah. Sebenarnya ada 3 macam prinsip di dalam induksi matematik. Ada 3, ada induksi sederhana, ada yang dirapatkan, ada yang kuat. Tapi dalam materi hari ini yang saya bahas itu hanya tentang prinsip induksi yang sederhana. Nah, di dalam prinsip induksi yang sederhana, kita perlu mengetahui 2 hal yang wajib kita ketahui atau syarat-syarat dalam induksi sederhana. Yang pertama adalah bahwa P1 itu benar. Jadi nilai P1 atau PN itu nilainya 1 sama dengan benar. Kemudian kalau misalnya P1-nya benar, maka kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu jika PN benar, maka PN plus 1 itu juga benar. Jadi 2 basis ini yang harus kita ikuti. Nah, langkah-langkah pembuktiannya itu ada 2. Jadi kita bisa menentukan basis induksi dulu. Kalau misalnya sudah benar dengan cara basis induksi, baru bisa kita lanjutkan ke langkah induksinya. Contoh. Nah, ini adalah bentuk contoh soal yang nanti akan kalian dapatkan. Nah, contohnya yang ini. Contohnya yang ini. Buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama itu adalah N plus 1 dibagi dengan 2. Jadi tugas kita adalah membuktikan bahwa jumlah N bilangan positif pertama itu adalah N plus 1 dibagi dengan 2. Kita melakukan perumusan dengan rumus yang ini. Contoh yang kita dapatkan tadi, untuk contoh yang pertama, soalnya tadi adalah berapa jumlah N pada bilangan bulat positif yang pertama, dengan perumusannya adalah N sama dengan N, kemudian N plus 1 dibagi dengan 2. Kita coba jabarkan dulu. Tadi bilangan bulat positif yang pertama. Di 1, 2, 3, sampai N. Kemudian N sama dengan
N plus 1 itu dibagi dengan 2. Nah, langkah pertama, kita harus melewati dulu 2 tahap ya. Tadi ada yang namanya basis induksi, ada yang namanya langkah induksi. Yang pertama ada yang namanya basis induksi, di mana nilai basis induksi ini Pn1 itu sama dengan benar, atau P1 itu benar. Berarti kalau ada nilai N, itu kita rubah menjadi 1, kemudian kita akan menyamakan ruas kiri dan kanan, itu harus nilainya adalah 1 secara basis induksi. Nah, sekarang kita coba masukkan dalam persamaan, yaitu N sama dengan N plus 1 dibagi dengan 2. N sama dengan 1, kita rubah ya. 1 sama dengan 1, 1 plus 1 dibagi dengan 2. 1 sama dengan 1, 1 tambah 1, 2, dibagi dengan 2. 1 sama dengan 2 dibagi 2, 1 sama dengan 1. Berarti secara basis induksi itu sudah terbukti benar. Nah, kalau misalnya dia sudah sesuai, N-nya itu sama dengan 1 secara basis induksi, baru bisa kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Nah, sebelum kita lanjut ke langkah induksi, ada langkah dulu yang harus kita buat, di mana kita akan merubah N itu sama dengan K. Ya, kita rubah dulu N sama dengan K. Hilang-hilang, bentar ya. Kita lanjut lagi. Ini kita rubah N itu sama dengan K. Sekarang kita coba jabarkan. 1 tambah 2 tambah 3, kemudian ditambah titik-titik, kita ganti yang awalnya N, kita jadi K. Di K itu sama dengan K dalam kurung K plus 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi langkah 2 ini kita coba jabarkan dulu. Kemudian baru kita lanjut ke langkah yang ketiga. Ini bagian dari langkah induksi ya. 3 langkah induksi. Nah, berdasarkan basis yang ada pada materi slide di awal, pada basis induksi itu nilai N sama dengan 1. Nah, kalau langkah induksi ini nilai N itu sama dengan N plus 1. Nah, dalam hal ini kita coba menjadi K plus 1 ya. Berarti N itu sama dengan K plus 1. Kalau ada N, itu kita rubah menjadi K plus 1. Nah, supaya tidak bingung, kalian bisa lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini, kalau misalnya ada N, itu kita rubah menjadi K plus 1. Kita coba rubah. Mulai dari penjabarannya dulu ya. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik K ya. K ditambah, nah sekarang kita lihat dari sini, K plus 1 ya. K plus 1 sama dengan K plus 1. K plus 1. Kemudian di sini ada N lagi, K plus 1 lagi. K plus 1 ditambah 1. Dibagi 2. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, di sini kita akan lihat di bagian 2, N sama dengan K yang sudah kita rubah di bawah ini. Kita akan turunkan melalui langkah induksi ini. Nah, sekarang kalian bisa lihat mulai dari penjabaran 1 sampai K. Itu sampai K. Nah, ini ada isinya. Isinya adalah ini. Nah, K
sama dengan K plus 1 dibagi dengan 2. Nah, itu bisa kita turunkan ke bawah. Berarti di sini K dalam kurung K plus 1 dibagi dengan 2. Ditambah, ini kita turunkan, K plus 1 sama dengan, kita lanjutkan, K plus 1, kemudian di sini K plus 2. Kenapa 2? Karena 1 ditambah 1. Kemudian dibagi dengan 2. Sekarang ini kita harus turunkan lagi bagaimana caranya agar ruas kiri dan kanan itu bisa sama seperti dengan basis induksi. Nah, begitu juga dengan mata induksi, ruas kiri dan kanan itu harus sama dan harus lebih sederhana, gitu ya. Nah, sekarang kita coba lakukan operasi dari pecahan yang ini dulu agar bisa sama dengan yang ini, kemudian bisa sama dengan yang ini, ya. Nah, sekarang kalau kalian masih ingat pengoperasian penjumlahan dalam pecahan, ini harus kita samakan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya adalah 2, berarti di sini juga harus kita samakan penyebutnya 2. Nah, kalau di bawahnya ini dibagi dengan 2, berarti di atas kita kali dengan 2. Ya. Sekarang kita coba lanjut. K plus 1 dibagi 2 ditambah, berarti di sini 2 K plus 1 dibagi dengan 2 sama dengan K plus 1 K hilang K plus 2 dibagi dengan 2. Nah, ini sudah sama penyebut, tinggal kita jadikan satu atau kita operasikan atau kita jumlahkan. Kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita pindah. Nah, di sini kalau misalnya kita katakan jadi 1 ya, menjadi K gitu ya. K plus 1 kemudian ditambah 2 K plus 1 ini agak hilang-hilang dibagi 2 itu sama dengan K plus 1 hilang bentar ya, K plus K plus 2 dibagi bagi 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah kita operasikan, kemudian saya pindah ke sebelah sini. Nah, bagaimana caranya agar ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu sama? Kalau misalnya nilainya sama, berarti terbukti secara langkah induksi. Nah, ini kita coba ini ya. Coba kita lanjutkan lagi agar persamaannya menjadi sama antara ruas kiri dan sebelah kanan. Ini kalau misalnya kita jadikan 1 ya, kita hitung, kita turunkan itu menjadi K kuadrat, ini tinggal saya kalikan ya, K kuadrat, kemudian ditambah K ya, sini, kemudian ditambah, ini kita kalikan 2K ditambah 2, gitu ya, jadi 2. Kemudian yang sebelah sini kita akan coba juga, jadinya kita kalikan ya,
K kuadrat ditambah ini, kemudian ini dulu, nanti sebaliknya ya, K kuadrat, kemudian ke sini, ini ke sini dan ke situ ya. K kuadrat, kemudian ditambah 2K, ditambah K, ditambah ini ke sini 2. Dibagi 2. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, ini sama ya. Jadi K kuadrat tambah K, tambah 2K, ditambah 2. Begitu juga dengan rumus sebelah kanan. K kuadrat tambah 2K, tambah K, tambah 2. Walaupun susunannya yang berbeda. Tapi nilainya sama. Nah, di sini terbukti bahwa ruas kiri dan sebelah kanan itu terbukti benar. Nah, hasilnya bisa kita bentuk seperti ini, atau bisa juga kita bentuk seperti ini ya. Jika itu K plus 2, Q 2 sama dengan K plus 1, K plus 2, Q 2. Nah, jadi terbukti untuk contoh soal yang pertama, ruas kiri dan kanan secara langkah induksi itu terbukti benar. Ya. Jadi hasil yang ingin saya lihat adalah proses kalian menentukan nilai dari basis induksi. Sini prosesnya. Kemudian langkah yang ini yang akan saya nilai apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian langkah ketiga atau secara langkah induksinya apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya. Ini yang akan saya lihat secara detailnya. Oke. Selanjutnya contoh yang nomor 2. Oke, nah soal yang nomor 2 dia juga hampir mirip seperti contoh soal yang pertama. Kita lihat di sini. Nah, contoh kedua adalah kita mau menentukan bilangan ganjil positif yang pertama. Nah, di sini tugas kita membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif yang pertama dengan perumusannya adalah n kuadrat. Jadi kita buktikan dulu secara basis induksi, di mana n itu sama dengan 1. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan langkah induksinya. Nanti perumusannya seperti ini. Ya, kita coba lagi menggunakan whiteboard. Oke, kita lanjut contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 2 tadi adalah mencari bilangan yang ganjil positif pertama. Berarti kalau mau kita jabarkan itu 1 ya, tambah 3, karena ganjil positif yang pertama 5, ditambah titik-titik, kemudian perumusannya tadi 2n, 2n ya, 2n kurang 1 itu sama dengan n kuadrat. Nah, langkah pertama tadi kita harus menentukan basis induksi di mana n itu sama dengan 1 ya. Berarti kalau ada nilai n ini kita rubah menjadi 1. Kita harus menyesuaikan ruas kiri dan kanan itu harus sama nilainya 1 ya. Kita masukkan 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Berarti di sini 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 dikurang 1 kuadrat 1. Nah, berarti terbukti secara basis induksi. Kalau misalnya sudah terbukti, kita bisa lanjut ke langkah induksi. Ini saya beri garis lagi. Kalau ada yang masih ingat, langkah kedua itu adalah merubah n itu sama dengan k ya. N itu sama dengan k. Berarti kita rubah yang ini. Jabarnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah pada n itu kita rubah menjadi k. Berarti 2k kurang 1 sama dengan
K kuadrat. Ya. Kemudian langkah ketiga, ini kita mulai membuat langkah induksi, di mana N itu sama dengan K plus 1. Ya. Kita jabarkan lagi, 1 tambah 3 tambah 5 ditambah titik-titik, ya, tambah 2K kurang ya, kurang 1. Dari mana saya dapat 2K? Kurang 1 dari sini ya. Kalau ada nilai N, itu dirubah menjadi K min 1 di sini. 2K min 1. Kemudian ditambah 2K plus 1. Sini 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Gitu ya. Ini semua saya lihat di sini nih. Ini ya. Kemudian ini bisa kita turunkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkin masih ada yang bingung di bagian sini ya. Di bagian sini, di bagian 2K plus 1. Nah, 2K plus 1 ini, saya mendapatkannya dari sini. Awalnya bukan seperti ini sebenarnya. Jadi awalnya itu adalah 2, ya. Ini berdasarkan yang saya ambil dari sini. Ya. Ini nilainya, kalau misalnya kita rubah menjadi K plus 1, menjadi 2K plus 1 dikurang 1. Sehingga jadinya seperti ini dalam kurung. Karena N-nya itu berubah menjadi K plus 1, jadinya seperti ini. Ini ya, K plus 1, kemudian dikurang dengan 1. Kurang 1. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau misalnya kita sederhanakan, kita kali ya, kita sederhanakan. 2 dikali K, itu 2K, kemudian 2 dikali dengan 1, ditambah 2, kemudian kurungnya udah hilang, kurang 1, gitu ya. Kalau misalnya kita sederhanakan lagi, itu sama dengan 2K, 2 dikurang 1, 1, berarti 2K plus 1. Nah, makanya hasilnya jadinya seperti ini, gitu ya. Misalnya di kelas terakhir itu ada yang nanya. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, kemudian ini bisa kita sederhanakan sama seperti contoh yang pertama tadi. Ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini saya beri tanda penjabarannya mulai dari sini sampai ke sini, ini ada nilainya nih. Nilainya adalah yang ini. Nah, K kuadrat ya. Nanti tinggal kita masukkan K kuadrat, ditambah, ini saya turunkan, ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Oke. Nah, ini bisa kita kita buang kurungnya sehingga menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Di sini masih K plus 1 kuadrat. Nah, ini K kuadrat ditambah 2K plus 1, kalau kita buat substitusinya dengan hukum distributif, dia akan menjadi K plus 1 kuadrat. Sehingga ruas kiri dan kanan itu sama. Nah, sekarang kita coba membuktikannya ya. Ini misalnya kita jabarkan. K plus 1 kuadrat itu, kalau kita jabarkan adalah K plus 1 dikali dengan K plus 1, gitu kan. Sekarang kita coba kalikan. Sini kita kali juga, ini kita kali. Jadinya K kuadrat
ditambah K, ya, K dikali 1, kemudian ditambah K dikali, 1 dikali K, itu K, dan 1 dikali 1, itu 1, tambah 1. Kita totalkan jadi K kuadrat ditambah K ditambah K, 2K, tambah 1. Nah, sama kan? Jadi, ini kalau kita sederhanakan dia menjadi K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, gitu. Sama ya. Nah, dalam langkah induksi, nah ini kita nyatakan terbukti. Oke, tadi sudah sampai contoh yang kedua. Nah, sekarang penugasannya. Nah, di sini saya berikan tugas, sudah terbuka di e-learning. Jadi tugasnya adalah kalian membuktikan di sini bilangan genap positif yang pertama. Yang kita cari adalah jumlah n untuk bilangan asli dengan menggunakan 2 langkah. Itu basis induksi, kemudian langkah induksinya. Nah, clue yang bisa saya berikan adalah kalian harus jabarkan dulu, kemudian buat basis induksinya, di mana n itu sama dengan 1. Berarti kalau ada nilai n, ini kalian coba ganti menjadi angka 1. Kalau misalnya sama, ruas kiri dan kanan berarti terbukti secara basis induksi. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah induksinya. Langkah selanjutnya, langkah 2, itu merubah n sama dengan k. Gitu ya. Kemudian langkah ketiga, mulai untuk membuat langkah induksinya, yaitu nilai n itu sama dengan k plus 1. Gitu ya. Jadi yang saya nilai adalah proses yang kalian buat, kalian kerjakan itu sudah sesuai atau tidak. Gitu ya. Silakan dikerjakan. Demikian untuk materi induksi matematik.